Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai baca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alayya hikmatak wa anzur alayya rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin billahi rabbana wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa usulul muslimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Man huwa Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul qahhirul ghafurul mustaghfirul ghafarul qahharul wahhabul razzaqul fatahul alim al-qawiyul basidul wafidul rafi'ul mu'izul mudillil samin al-basirul atamul al-latiful khabir al-alimul hakim al-ghafurur syakur al-aliyyul hakimul hafizul mujizul basirul jamil al-karimul hakimul mujibul wasi'ul alimul wasul majid al-qasirul syarif al-aqlaqil al-qawiyul matin al-waliyyul hamid al-musyifuddin al-muqayyin al-muhyiddin al-hayyul qayyum al-wajidul wajidul wahidul ahad as-samad al-qadir al-muqaddir al-mu'akhir al-awwal al-akhir al-qadir al-baqi al-wajid al-aliman al-qadir al-qadir al-ghafur la yamliku al-jalali wal-ikram al-musidul jami al-qadir al-muqim amin. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk pelajaran? Bagaimana kabar hari ini? Baik, sebelum dilanjut, perlu maksud dulu. Yang namanya dipanggil, silakan menjawab aja, mengajukan tangan ya. Baik, waktu dipanggil dulu yang pertama, Arman. Kemarin belajar nggak ya? Belajar. Kamu kemarin? Kegiatannya dengan siapa belajar? Tadi malam? Sendiri. Wafi. Maka sudah baca tadi malam? Sudah. Di mana? Di kamar atau di ruang sama? Di kamar. Sendiri didampingi? Sendiri. Tristan. Sudah baca materinya? Di mana kalau belajar semalam? Di kamar. Untuk materi kali ini kita akan membahas tajwid. Jadi, tapi
Sebelumnya kita simak dulu, kita resapi nasihat dari Asy-Syafi'i. Faman lam yaduk murad ma'alum misalkan tajar azulal jadi tulah ayat ini. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar menuntut ilmu meskipun hanya sesaat, maka ia akan merasakan, akan menyalahgunakannya kebodohan sepanjang hidup. Jadi jadikan ini motivasi dalam kita untuk selalu belajar. Lebih baik kita merasa kesulitan, capek, kepayahan belajar daripada capek menanggung malu karena bodoh sepanjang. Baik, kemarin kita sudah membahas itu ya, toleransi dari materinya, konsep pengertian penjelasan. Selanjutnya, materi kita yang kita bahas hari ini adalah tentang tajwid dari ayat-ayat yang menjadi dasar toleransi. Dan nanti buat kaligrafi, setiap peserta didik, setiap siswa membuat kaligrafi, terus yang di bawahnya nanti diberi keterangan dari hukum bacaan tajwid. Ada yang membahas tajwid? Kita fokus dua aja ya, tiga. Non sukun tanwin dan min sukun. Ini semuanya sudah belajar, sudah paham. Kalau baca kalian insya Allah ini bisa. Tapi kalau ditarik ke teori mungkin ada beberapa yang agak lupa. Baik, setelah ini kita baca dulu materinya tentang hukum sukun atau tanwin. Baik anak-anak, sebelum mengerjakan tugas berikutnya, kita baca dulu materinya tentang hukum non sukun atau tanwin sekilas. Di antara kalian memang kalau membaca itu banyak yang bisa, tapi ketika ditanya hukumnya banyak yang bingung. Hanya bisa membaca, tapi hukumnya masih bingung. Apa? Yang penting bacanya memang benar. Tapi alangkah lebih baiknya mengerti juga hukum bacaannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang pertama, hukum dari non sukun dan tanwin. Yang pertama adalah idhar halqi. Ingat, yang masih ingat idhar itu apa? Idhar halqi berarti kalau non sukun bertemu dengan huruf-huruf di bawahnya ini apa namanya? Huruf hamzah. Ingat ya, dalam Al-Quran tulisan seperti ini dihukumi hamzah. Kalau yang dibaca, kalau alif itu tidak punya harokat, hanya dibaca panjang. Namanya kolam al. Jadi idhar itu jika dan sukun bertemu dengan salah satu hamzah, ha, terus ho, ain, ain dan ha. Sekarang hukum bacaan yang kedua adalah idgham di gunnah. Ingat, gunnah itu ada apa? Berarti kalau gunnah dibaca idgham juga mendem
materi ya di ayatnya nanti. Kita mulai hukum bacaan mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Bagaimana ikhfa syafawi itu? Jika ada mim sukun. Maaf, keliru ya, mim sukun ya. Ini nanti kalau mim sukun ya, salah. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf a. Yang kedua, hukum mim sukun. Maaf, artinya nggak ada ya. Idgham mithli, yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Tandanya bukan ya? Maaf ya. Salah. Mim sukun. Salah dulu. Idgham, nah, ini nggak ada ya. Untuk hukum mim sukun ini tanpa tanwin ya. Perhatikan tadi. Maaf, nggak betul. Yang kedua idgham mithli kalau ada mim sukun, artinya nggak ada ya. Maaf, alat praktik. Bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya adalah idgham syafawi. Ini hurufnya paling banyak. Idgham syafawi itu jika ada mim sukun, bukan tanwin ya, mim sukun. Jika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Berarti ada 20. Nah, ya. Selain mim dan ba, hamzah, ta, apalagi. Terus dal, apalagi selain juga dal, ra, za, terus sin, itu ya. Kamar bukan ya. Huruf hijaiyah itu nggak ada lam dan alif itu sendiri. Ya. Terus setelah ini adalah kita membuat poster, maaf, kaligrafi tentang hukum-hukum mim sukun. Kaligrafi yang mengambil dari ayat-ayat yang menjadi dasar toleransi. Baik, setelah ini silakan berkelompok menjadi 2. Guru membagikan KPT, silakan dibaca instruksinya. Ingat ya, nanti kalau membuat kaligrafi tulisannya ini ayatnya, silakan dipilih nanti. Terus seperti ini. Kalau menulis hukum mim sukun dan tanwin menggunakan huruf itu atau Arab. Bagaimana? Bacaan mim sukun atau tanwin kita ambil contoh an-amta. An-amta ini adalah bacaan apa? An-amta ini adalah bacaan idgham. Untuk huruf yang menjadi hukum bacaan dikasih warna beda. Idgham harfi. Alasannya ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Warnanya beda. Paham ya? Yang jadi pusat bacaan ditulis dengan warna yang berbeda. Contoh mim sukun kita jawab alaihim walaqalim. Mim sukun dan wawu warnanya beda. Jangan lupa diberi alasannya. Ini disebut idgham harfi karena ada disebut bertemu dengan hamzah. Maaf, ain, bukan hamzah ya. An-amta sukun bertemu dengan ain.
Syafawi, mim sukun bertemu dengan wau. Alasannya itu mim sukun bertemu dengan wau. Paham ya? Yang selain sekarang berkelompok membuat kaligrafi. Terus di bawahnya dikasih hukum menunjukkan kan. Betul atau salah? Namun sukun bertemu dengan dal. Lagi. Terakhir, asqaw guna sukun bertemu. Baik, sudah. Bacaan al-am. Mim sukun bertemu hamzah. Bacaan Ibal Syafawi. Benar atau salah barusan? Oke, dari semuanya ya. Dari hukum baca tadi semuanya sudah dijawab. Alhamdulillah ternyata teliti sehingga semuanya benar. Kita akan kembali. Baik anak-anak,
Hukum dan sukun dan tanding secara teori kalau ditanya hukumnya mungkin masih ada yang belum atau tidak bisa jawab. Tapi kalau membaca banyak yang bisa. Ini nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita juga mempelajari hukum non sukun dari segi teori atau mem sukun. Tapi ada yang lebih penting lagi, yakni yang penting sering-sering membaca Al-Quran. Ya. Jadi semoga dengan belajar ini meningkatkan minat kita ya untuk membaca Al-Quran. Oke, sudah bisa ya semuanya tadi ya. Jadi yang teliti. Tadi sudah membahas bersama tentang sukun dan tanwin. Jangan lupa di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tafsir. Karena di pesantren nggak boleh membawa laptop untuk anak SMP, kita belajarnya di lab komputer. Tadi sudah tanya ke bagian kurikulum dan juga bagian sarkas. Di jadwal kita minggu depan lab tidak dibawa. Jadi kita nanti di lab menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Jadi membahas tafsir ayat-ayat ini kita cari tafsirnya dari aplikasi Maktabah Syamilah. Yang belum tahu aplikasi itu apa? Maktabah Syamilah itu adalah perpustakaan digital. Jadi kita buka apapun itu banyak di situ dalam bentuk digital, tidak fisik. Jadi kita tinggal mengetik kata kuncinya nanti akan keluar sendiri. Nanti akan Pak bantu cara menggunakannya. Paham ya? Oke, jangan lupa dipersiapkan. Terus yang semangat lagi dalam belajar agar kita tidak menyesal sepanjang hidup kita, seumur hidup kita tidak menyesal. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kabar penulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah iyyakum